A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Al-ayah. Nah, ikhwatil kiram, ma'azallahu wa iyyakum, bifadillahi ta'ala, di antara ayat yang Allah turunkan kepada kita semua adalah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, ya. Tadi dalam pemaparan para guru kita semua, baik Al-Ustaz Muhammad Musa maupun juga Al-Ustaz Ustaz Mukti, ya. Barakallahu fiikum. Ini kan jelas tuh, ya, ketika berbicara tentang realitas kaum muslimin, ini seperti perumpamaan tuh, ya, unta yang mati karena kehausan, padahal di punggungnya itu tersimpan tuh, ya, membawa air. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, ma'azallahu wa iyyakum, namun jelas tuh, ya, ketika kita mendapati kabar-kabar berbagai macam khabar atau informasi dari nas Al-Quran dan As-Sunnah, ini kan periode kehidupan umat Islam itu kan jelasnya juga tidak stagnan, ya. Maka kalaulah ada orang yang menjudge, ya, selain khilafah, selain Islam sebagai harga mati, itu pada prinsipnya kalimat-kalimat yang tidak bermakna, ya. Karena ketika kita memastikan sesuatu ini harga mati, tidak bisa diubah dan tak akan berubah, ini kan potret status quo, ya, orang-orang yang tidak mau berubah. Nah, ini kolot, ya. Maka dalam hal ini yang harga mati apa? Itu jelasnya Islam dan tegaknya khilafah di akhir zaman. Kenapa? Karena kita punya prinsip di dalam kitab kuning, karangan siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i, merupakan guru dari Mbah Hasyim Asy'ari. Di dalam kitab ini ditegaskan di antara makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah, ini di dalam kitab Sulamit Taufik disyarah oleh Syekh Nawawi. Di antara maknanya adalah wa annahu sallallahu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi, bahwasanya baginda Allah SAW itu adalah sosok yang benar, wajib dibenarkan atas apa yang dikabarkan oleh beliau SAW. Ketika kita mengucap kalimat la ilaha illallah, di antara kita meyakini itu, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda SAW mengabarkan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwati, termasuk juga berbagai macam akhbar yang mencapai derajat mutawatir maknawi berkaitan dengan fase, ya, di akhir zaman itu akan tegak kekhilafan di pundaknya. Di antaranya khalifahnya adalah Khalifah Al-Mahdi. Nah, ini kan Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum, bahwasanya Allah berjanji kepada siapa? Objeknya kepada alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat, kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih. Nah, lafal wa'ada ini kan digambarkan oleh para ulama tafsir, dia bermakna takdirnya itu qasam, bahwasanya Allah telah berjanji. Aksama bahwasanya dia Allah tuh berjanji. Nah, ini mengandung makna qasam. Maka dari itu ikhwatil kiram, kalimat wa'adallah itu diikuti dengan huruf lam pada frasa la yastakhlifannahum fil ardi, termasuk pada kata wala yumakkinanna, termasuk di dalam kata wala yubaddilannahum. Nah, ini menggambarkan apa? Huruf lam di awal pada kata-kata tersebut itu termasuk lam jawab sumpah. Kenapa? Karena lafal wa'ada itu takdirnya merupakan makna qasam. Artinya Allah berjanji, Allah bersumpah. Menjanjikan apa? Bahwa ini pun juga bersyarat, karena Allah menjanjikan kekuasaan al-khilafah ini kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih. Para ulama tafsir mereka merinci, yang dimaksud dengan orang yang beriman beramal salih dalam ayat ini siapa? Yaitu ditarjih oleh Al-Hafidz Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Qur'ani. Nah, itu bukan hanya berlaku bagi para sahabat Rasulullah SAW, bukan hanya bagi Rasulullah dan para sahabat saja, melainkan janji kekhilafan ini pun juga berlaku kepada umat-umat yang beriman dan beramal saleh setelah masa mereka. Dalam hal ini, lafal minkum dalam ayat ini bukan min litab'id bermakna sebagian, melainkan min li bayanil jinsi, untuk menjelaskan. Ini pun yang diadopsi oleh sebagian ulama tafsir muktabar, ini pun yang diadopsi oleh para ulama muktabar di Hizbut Tahrir, ya, bahwa ayat ini bukan hanya berlaku bagi para sahabat saja, melainkan mereka yang meniti jalannya baginda Rasul dan para sahabat.
Karena lafal min di sini dan orang mukmin pun juga jelasnya itu bukan hanya Rasul dan para sahabat saja, melainkan para pengikutnya selanjutnya. Nah, dalam hal ini apa jawab sumpah qasam ini, janji Allahnya seperti apa? Nah, mulai pada kalimat la yastakhlifannahum, bahwasanya betul-betul sungguh-sungguh Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah. Karena makna istakhlafa yastakhlifu, ya, la yastakhlifannahum, bisa ada kata kerja al-mudhari yastakhlif yang diikuti dengan nun taukid as-saqila. Ini pun juga mengandung penegasan. Huruf lam di awal termasuk huruf nun tasdid, ya, pada frasa la yastakhlifannahum. Ini menggambarkan taukid, penegasan untuk menegaskan kebenaran informasi janji Allah akan memberikan kekhilafan istikhlaf. Maka sebetulnya kalau ada orang yang menjudge, ya, tidak ada dalil khilafah dalam Al-Quran. Kalau kita mengerti ilmu sharaf dasar, kata kerja istakhlafa yastakhlifu ini kan ja'alahu yaj'alu khalifatan, ya. Itu kan sangat lekat sekali dengan kata khalafa. Itu sangat lekat sekali dengan dengan isim, fa'il khalifatan. Ini orang yang ngerti sharaf itu mengerti. Jadi kalau dikatakan mempertanyakan mana dalil khilafah dalam Al-Quran, ini saja bicara tentang kekhilafahan. Buktinya para ulama tafsir yang paham, ya, ilmu bahasa Arab dan sebagainya, tafsir Quran, ini kan berbicara menafsirkan ayat ini, wa yaj'aluhum khalifatan. Mereka mengaitkan dengan fi khilafatil arudi, ya, kekhilafahan di muka bumi. Di dalam kitab tafsir para ulama jelas yang dimaksud dengan khalifatan istikhlaf itu adalah fayaj'aluhumul khulafa'a wal ghalibina wal malikina. Maka Allah menjadikan mereka sebagai para khalifah. Khalifah kan kaitannya dengan kekhilafan itu sendiri. Jadi kalau ada di zaman sekarang, ya, orang-orang yang pertanyakan mana dalil khilafah dalam Al-Quran, silahkan, ya, pelajari kembali tafsir Quran para ulama. Kalau tidak mengerti, silakan pelajari kembali ilmu sharafnya. Nah, ini kan mudah sebetulnya dipahami oleh bagi mereka yang pernah belajar ilmunya. Ya. Jadi kita tinggalkan asumsi-asumsi yang jelas tidak didasarkan kepada ilmu, yang pertanyakan mana dalil khilafah di dalam Al-Quran. Ayat ini bicara tentang kekhilafahan. Kitab tafsir mana yang mau kita buka? Silahkan. Kitab Turaf para ulama berbicara tentang ayat ini fi khilafatil ardi. Ini merupakan janji Allah menjanjikan kekhilafahan kepada kaum mukminin, ya. Nah, dalam hal ini ikhwatul kiram a'azallahu wa iyyakum, kekhilafan dalam ayat ini pun juga jelasnya Allah sifati dalam bentuk tasybih. Allah serupakan kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah memberikan kekuasaan kekhilafahan alladzina min qablihim. Nah, para ulama tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan alladzina min qablihim di sini adalah Bani Israel. Nah, ini percisnya ditafsirkan oleh para ulama lain, oleh Qatadah misal dari kalangan ulama mufassir salaf dari kalangan tabi'in, Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman jelas punya kekuasaan real. Buktinya di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wa husyira li Sulaimana junuduhum minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Dan dikumpulkan bagi Sulaiman itu pasukannya. Kalau punya pasukan artinya punya kekuasaan, dan ternyata diperjelas dalam hadis SAW, kanat banu Israila tasusumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafau nabiyyun. Nah, ini kan menggambarkan kedudukan para nabi Bani Israil itu punya kekuasaan mengatur urusan politik umat. Nah, di antaranya Nabi Daud dalam hal ini, ya, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam itu termasuk yang ditafsirkan alladzina min qablihim, karena maknanya pun juga umum jelasnya, termasuk juga Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam yang punya kekuasaan real, ya. Mereka mengatur urusan umatnya, mereka punya pasukan dan sebagainya. Maka wajar sebetulnya kalau isu khilafah ini ditakuti, ya, oleh mereka yang mencintai kekuasaan duniawi, ya. Mereka menjaga kekuasaannya, makanya relevan. Ketika Allah menjanjikan kekuasaan kepada baginda Rasul dan para sahabat, tegaklah, katakanlah, baiat Aqobah yang kedua. Siapa yang berteriak ini ketakutan? Iblis, ya, syaitan golongan jin. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih.
setan gulungan jin ini kan dia berteriak. Kenapa? Karena dia menyadari betul kekhilafan ini akan memberikan kekuatan yang real kepada baginda Muhammad SAW, dan ternyata terbukti ketika tegaknya kekhilafan di muka bumi, ketika tegaknya daulah Islamiyah di Yastrib Madinah Al-Munawwarah itu, berbagai macam upaya-upaya syaitan gulungan jin yang katakanlah memprovokasi orang-orang kafir Quraisy agar katakanlah menghancurkan dakwah Islam itu tidak bisa dengan mudah begitu saja. Yang adalah memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Begitu pula di akhir zaman, ikhwatil kiram, periode ini pun juga akan terulang kembali. Mari kita buka mata, mari kita buka kitab para ulama di dalam tafsir-tafsir mereka, di dalam kitab tafsirnya Al-Hafiz Ibnu Jarir At-Tabari. Ini kan banyak sekali. Tidak cukup waktu kita berbicara tentang bab ini di dalam waktu yang singkat saja. Ini jelas di dalam kitab tafsir para ulama, wa'adallahu subhanahu wa ta'ala bitamkinil mu'minina at-ta'in fi khilafatil ardi. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukminin yang taat itu untuk memberikan kekuatan kepada orang mukmin yang taat berupa kekuasaan kekhilafan di muka bumi. Wa ta'yidihim bin nasri wal i'zazi dan mendukung mereka dengan pertolongan dan diberikan kemuliaan, kemenangan-kemenangan. Wa izhari dinihim ala dini kullihi, dan dimenangkan agama Islam itu atas seluruh agama dari muka bumi. Nah, ini kan penggambaran yang jelas. Apalagi kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dan jika khilafah ini relevan dengan beberapa hadis sebelum kita buka sesi tanya jawab. Jadi kalau Rasulullah mengatakan takunu khilafatan ala minhajun nubuwati, kemudian akan tegak kembali kekhilafan di atas manhaj kenabian. Nah, di dalam kitab kuning, di dalam kitab Turas, Al-Imam Al-Mula Ali Al-Qari misalnya, ataupun juga Al-Hafidh Jauddin As-Suyuti misalnya, itu kan mengaitkan pula pembahasan kekhilafan di akhir zaman dengan kekhilafan siapa? Kekhilafan Al-Imam Al-Mahdi. Nah, jadi perlu kami tegaskan, berbicara tentang era kekhilafan di akhir zaman itu bukan hanya hadis ini saja, tapi juga hadis-hadis yang berkenaan dengan kekhilafan Al-Imam Al-Mahdi. Nah, hadis ini, jelas ini pun juga ditafsirkan oleh sebagian ulama, berkonotasi diantaranya adalah kekhilafahan Al-Mahdi dan Isa bin Maryam. Itu di dalam tafsir siapa? Di dalam penafsirannya Al-Imam Al-Muhaddis Al-Mula Ali Al-Qari di dalam kitab di dalam kitab Al-Mirqat. Apalagi kalau kita lihat hadis-hadis lainnya, termasuk juga hadis yang menggambarkan munculnya era kekhilafan Al-Mahdi yang digambarkan oleh para ulama, hadisul Mahdi muttafaqun ala tawaturiha baina hufadzil hadisi wa nuqadihi. Ini bisa di-mute tidak, Ustaz? Gimana, Ustaz? Ada suara ini, backsound, bukan dari saya. Oh, ini dari ini mungkin, Pak. Baik, Ustaz, sudah selesai ya. Nanti kita lanjutkan. Terakhir, bentar saya. Terakhir, di antara hadis-hadis yang berkaitan dengan kekhilafan itu hadis-hadis Al-Mahdi yang disepakati kemutawatirannya di antara para hufadzul hadis dan para kritikus hadis. Nah, ini kan banyak juga hadis-hadis yang minimal mutawatir maknawi, berbicara tentang munculnya kekhilafan Al-Imam Al-Mahdi di akhir zaman. Artinya perubahan suatu keniscayaan yang menggambarkan itu baginda Rasulullah. Dan kita bisa pastikan Al-Imam Al-Mahdi itu bukan penganut demokrasi, itu bukan penganut katakanlah kapitalisme, komunisme atau hal-hal lain selain Al-Khilafah. Karena para ulama, para hufadzul hadis di dalam kitab termasuk juga Al-Hafiz Al-Ghumari itu menggambarkan di dalam kitab Al-Mahdi Al-Muntazar berdasarkan riwayat-riwayat jelas muddatul khilafatihi, Al-Imam Al-Mahdi memimpin era kekhilafahan, bukan selain Al-Khilafah. Nah, silahkan kita minal mu'minin min ahli sunnati wal jamaah, kita membenarkan baginda Rasulullah dan kita lebih percaya kepada baginda Rasulullah daripada orang-orang di zaman ini yang mengatakan ini itu selain khilafah dan Islam sebagai harga mati. Yang harga mati itu Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu kan jelas. Wallahu a'lam bishawab. Pada Ustaz.